Ya, Shalom, bertemu kembali dengan saya David Hari. Hari ini saya ditemani dengan dua sahabat-sahabat saya yang luar biasa, ponakan saya yang pintar, cantik, dan cerdas. Shalom Claudia. Shalom. Shalom Renata. Nah, hari ini kita akan belajar tema-tema di dalam firman Tuhan dengan cara yang sederhana, dengan cara yang mudah. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu dewasa. Sekali lagi saya mau berkata dewasa, tentu saja dewasa di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita melihat dewasa dalam sisi firman Tuhan, dalam hidup sehari-hari kita melihat bahwa orang dewasa adalah orang yang berani bertanggung jawab dengan keputusannya. Orang dewasa adalah orang yang bisa membedakan mana jahat, mana buruk, mana baik, mana yang benar. Nah, hari ini kita akan dasari sharing kita hari ini dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Katakan amin. Katakan sama-sama amin. Nah, Tuhan menghendaki kita menjadi dewasa. Tuhan menghendaki kita penuh kepenuhan Kristus di dalam hidup kita. 1 Korintus 13 ayat 11 berkata begini, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sifat kanak-kanak itu adalah, kita bisa lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kaum bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kanak-kanak itu tergantung orang tua, bayi itu tergantung papa dan mamanya. Jadi waktu kita bayi, kita tergantung orang tua kita. Tetapi setelah kita menjadi dewasa, kita bisa mandiri dan tidak tergantung lagi, dan kita bisa berguna bahkan menolong orang tua kita. Nah, anak-anak itu memiliki sifat ketergantungan. Seharusnya di dalam Tuhan kita juga punya sifat ketergantungan. Nah, kita akan melihat di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-20 firman Tuhan begini berkata, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita ini menjadi kanak-kanak dalam pemikiran. Artinya apa? Sederhana, mudah percaya, tergantung kepada Tuhan. Tetapi kita menjadi dewasa di dalam pemikiran. Nah, berbicara tentang tema kedewasaan kita hari ini, seharusnya kita dewasa di dalam pemikiran. Mari katakan sama-sama dewasa di dalam pemikiran. Nah, kita akan melihat di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Saya dengan CC Claudia akan baca Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak Ibu Saudara harus mengingat ini. Pertobatan itu bukan hanya sikap dan tingkah laku. Pertobatan itu diawali dari pemikiran. Pertobatan itu diawali dari perubahan cara berpikir. Kata yang dipakai di dalam Roma 12 yang kedua tentang pembaharuan budi itu adalah metanoia. Artinya apa? Pembaharuan pikiran. Waktu Anda bertobat, Anda berubah dari hidup Anda, itu dimulai dari pikiranmu dulu, dari hatimu berubah, kemudian akhirnya menjadi tingkah lakumu berubah. Allah mau kita menjadi dewasa. Dewasa seperti firman Tuhan di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-14. CC Claudia minta tolong bacakan 1 Korintus 5 ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena memiliki panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi Tuhan mau kita dewasa. Katakan sama-sama dewasa. Dewasa. Bertumbuh dari kanak-kanak menjadi seorang dewasa. Dewasa di dalam Tuhan, dewasa di dalam Allah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa kedewasaan itu tidak diukur dari umur atau usia kita. Kedewasaan itu diukur dari cara berpikir kita, yang akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita, yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Anda jangan bangga menjadi Kristen dari bayi sampai hari ini. Banggalah atau Anda bisa bertumbuh di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus dan menjadi dewasa. Jangan jadi seperti anak-anak, tetapi jadilah seperti orang yang dewasa. Anak-anak itu dalam pemikiran, tapi dalam kehidupan dan karakter kita harus menjadi orang dewasa.
Nah, sharing kita ini akan saya tutup sekali lagi dengan pasal yang tadi kita sudah baca, yaitu ayat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan, 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadilah dewasa di dalam Tuhan, jadilah kuat di dalam Tuhan, jadilah orang-orang yang bisa membuat keputusan benar karena kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Doa saya video ini bisa memberkati Anda. Tetaplah bertumbuh di dalam Tuhan, karena kita dalam masa pertumbuhan sampai nanti kita mengalami kepenuhan dan kedewasaan penuh di dalam Kristus. Mari katakan sama-sama dengan semangat, dengan iman, semangat terus semangat, semangat terus semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.